Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 11 MIPA 3. Jangan lupa disimak ya. Dua terdiri dari Apriliza Marakalismita, Dewi Singkawati, Kezia Salsabila, Siti Sakasakira, Vanessa Zawa Hakim, dan Vina Zulfanita. Perannya yaitu menggalang dana pelajar guna membantu penyelenggaraan pendidikan bagi kalangan yang kurang mampu. Yang kedua, menemui pelajar Stovia dan menyampaikan pendapatnya tentang pendidikan. Yang ketiga, menginspirasi berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Sutomo. Perannya 1. Membentuk organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai mahasiswa. Yang kedua, mendirikan Indonesia Studi Club pada tahun 1924. Yang ketiga, menjadi pemimpin Persatuan Bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi Ketua Partai Indonesia Raya. Yang ketiga, Hos Cokroaminoto. Perannya yaitu 1. Memulai karirnya di bidang politik sebagai Pangeran Raja pada tahun 1902 sampai 1905. Yang kedua, aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Yang ketiga, melopori terbitnya Surat Kabar Fadjar Asia. Yang keempat, ada Ki Hajar Dewantara. Beliau aktif dalam dunia jurnalistik, politik, dan sebagai pendidik. Pernah bekerja di beberapa surat kabar ternama di Indonesia seperti Sudotomo, Midin Java, dan The Express. Aktif di organisasi Budi Utomo di seksi propaganda, melopori terbentuknya organisasi Indis Party bersama Doos Dekker dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912, dan mendirikan National Onderwijs Institut Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Yang kelima, ada Soekarno. Membentuk Algemene Study Club di Bandung pada tahun 1926, mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927, berpidato membangkitkan semangat rakyat untuk mendapat kemerdekaan, menyampaikan pidato pembelaan berjudul Indonesia Menggugat pada persidangan di Landrat tahun 1930. Yang keenam, ada Muhammad Hatta. Beliau aktif dalam organisasi pemuda Jong Sumatera Menbon, menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, mendirikan PNI baru bersama Sultan Syahrir, dan membuat tulisan yang menganjurkan rakyat agar berjuang mencapai kemerdekaan. Ketika Muhammad Yamin bergabung dengan Jong Sumatera Bond. Ketiga, Muhammad Yamin aktif dalam memperjuangkan pendapatan pers Indonesia. Yang keempat, menurut Muhammad Yamin, salah satu alat persatuan adalah bahasa. Yang kelima, pada Kongres Pemuda 27-28 Oktober 1928, Muhammad Yamin berperan penting merumuskan Naskah Sumpah Pemuda. 10. Muhammad Husni Tamrin. 1. Membikin organisasi kaum petani. 2. Aktif dalam
dan para santri. 3. El Rumkorem. Pertama, memimpin perlawanan terhadap penduduk Jepang di Papua. Kedua, melawan pasukan Jepang dengan gerakan Koreri yang berpusat di Biak. Ketiga, menggunakan strategi perang gerilya. 4. Supriyadi. Supriyadi memiliki peran besar dalam memimpin pemberontakan PETA di Blitar melawan Jepang. Pada dini hari tanggal 14 Februari 1945, Supriyadi memimpin pasukan PETA menyerang gedung Kempetai dan rumah Shidokan atau pelatih. Pemberontakan PETA berakhir setelah Jepang menangkap para pemimpin pemberontakan. Sementara itu, keberadaan Supriyadi tidak diketahui secara pasti. 1. Menjadi anggota Chuo Sakai atau Dewan Pertimbangan Daerah Madiun. Kedua, menjadi anggota Chui Sangheim atau Dewan Pertimbangan Pusat. Ketiga, menjadi anggota Majelis Pertimbangan Putra. Dan keempat, menjadi ketua BPUPKI. Yang keenam, ada pahlawan Sultan Syahrir. Beliau membina gerakan bawah tanah bersama sejumlah aktivis pemuda, menggunakan asrama sebagai basis pergerakan, serta mendidik para pemuda agar tidak terpengaruh oleh fasisme yang dilakukan oleh Jepang. Yang ketujuh, ada pahlawan yang berasal dari Papua yaitu Silas Papare. Beliau berjuang mengusir Jepang dari wilayah Papua, bekerja sama dengan pasukan sekutu yang datang di Hollandia atau Jayapura pada April 1944, mengumpulkan pasukan dari berbagai daerah untuk melawan Jepang.